Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, akan tampak tanda-tanda pada matahari, pada bulan dan bintang-bintang, dan pada bumi. Bangsa-bangsa di bumi akan ketakutan dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena cemas berhubung dengan segala sesuatu yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan bergoncangan. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Oleh karena itu, jagalah dirimu, jangan sampai hatimu syarat dengan pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan jangan sampai hari Tuhan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu mendapat kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudari, kaum muda, adik-adik, anak-anak yang terkasih, siapakah di antara kita yang di sini pengen selamat? Semua pengen ya? Siapa yang tidak pengen? Pasti semua pengen diselamatkan, merindukan untuk diselamatkan. Nah, lalu kalau rindu diselamatkan, bagaimana kita mensikapinya di tengah-tengah situasi, kondisi yang kadang-kadang tidak mudah? Nah, kiranya bacaan pertama itu memberikan ungkapan yang membahagiakan, yang menggembirakan bagi kita. Kenapa? Karena ada janji Tuhan. Sebagaimana saya katakan tadi, Tuhan itu berjanji dan menepati janji yang sudah dikatakan kepada kaum Israel. Janjinya apa? Janjinya adalah bahwa tunas keadilan akan datang, akan tumbuh, dan bagi kita, bagi manusia, bagi Daud, dan Tuhan yang hadir itu dikatakan sebagai Tuhan keadilan kita. Ya, di situ ada janji yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan. Dan kalau janji dari Tuhan itu tidak pernah tidak ditepati, maka janji itu pasti terlaksana. Ini yang pertama, kita berpegang pada janji Tuhan. Yang kedua, kalau kita lihat dalam bacaan yang Injil tadi, bagaimana dilukiskan oleh Lukas soal akhir zaman. Nah, soal akhir zaman ini atau hari kiamat, kalau kita mengingat soal hari kiamat, akhir zaman ini, kiranya kita juga bisa belajar bagaimana Lukas melukiskannya di dalam Injil yang tadi kita dengarkan. Akan tampak pada tanda-tanda pada matahari, pada bulan, bintang-bintang. Dan bangsa-bangsa akan mengalami ketakutan, dan bingung. Mungkin dalam situasi kondisi sekarang juga kita mengalami ketakutan, bingung dengan situasi pandemi corona. Kalau kita lihat perkembangan di Eropa, di Jerman itu sampai 60.000 kasus positif. Bahkan tidak kekurangan tempat ICU untuk dirawat, sehingga dikirim ke Italia. Juga beberapa negara di Eropa. Jadi pasang surut ini, dan tidak pasti. Nah, situasi seperti ini kiranya juga menjadi permenungan bagi kita. Terlebih pada masa Advent ini, pada masa Advent yang pertama ini.
Lalu apa pesannya? Kalau dikatakan soal akhir zaman, itu kan dikatakan peristiwa kehancuran Yerusalem yang ditunjuk oleh Lukas ini, yaitu kehancuran Yerusalem pada tahun 70. Dan itu dilakukan oleh Kaisar Titus. Dan Yerusalem hancur. Nah, ini menjadi refleksi konkret bagi penginjil Lukas, bagaimana situasi kondisi orang-orang pada akhir zaman. Jadi Yerusalem itu bisa dikatakan dua arti. Yang pertama Yerusalem, yang kedua Yerusalema. Yerusalem itu adalah orang-orang, menunjuk pada orang-orang yang menutup diri, yang menolak kehadiran Tuhan, yang menolak Yesus. Nah, siapa yang menolak Yesus? Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, penatua itu. Mereka menutup hati terhadap kehadiran Tuhan, menolak. Jadi kehadiran Tuhan itu ditolak. Penyelamatan diberikan oleh Tuhan kepada manusia itu ditolak. Itu yang pertama. Lalu yang kedua ada orang-orang Yerusalem itu kan menunjuk pada orang-orang yang terbuka, yang menerima. Contohnya siapa? Contohnya Bunda Maria yang mengatakan ya terhadap tawaran untuk menjadi ibu dari penyelamat, yaitu Yesus. Ya, di situ kehancuran Yerusalem itu memberikan petunjuk dan memberikan gambaran bagaimana gambaran sikap orang-orang yang menerima dan yang menolak. Oleh karena itu, kalau tadi dikatakan anak manusia datang dalam awan, dalam segala kekuasaan dan kemuliaannya, itu menunjuk pada kitab Nabi Daniel bab 7 ayat 13, bahwa kekuatan jahat itu hancur, lalu muncullah anak manusia yang membawa segala kekuasaan dari Tuhan. Dan disitulah kita diajak untuk terbuka, untuk bisa secara sederhana menerima penyelamatan dari Tuhan. Maka tadi dikatakan supaya kita ada sikap yang dibutuhkan. Sikapnya apa? Sikapnya tadi, jagalah dirimu. Jangan sampai hatimu syarat dengan pesta pora dan kemabukan. Berarti kita diajak untuk berjaga-jaga dan berdoa. Dan itu persis pada masa Advent ini ya. Kita diajak untuk berjaga-jaga dan berdoa. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita senantiasa membuka hati dengan kesederhanaan hidup kita untuk bisa menerima bagaimana penyelamatan itu sungguh hadir, sungguh bisa dirasakan dan dialami. Oleh karena itu, berjaga-jaga dan berdoalah. Ibu bapak, saudara-saudara kasih, kalau kita berjaga-jaga itu biasanya apa yang muncul? Kalau orang berjaga-jaga, kalau misalnya kita berjaga di pos ronda, apakah tidur terus? Kalau berjaga-jaga di pos kamling, tidur terus atau enggak? Enggak. Karena dengan berjaga-jaga berarti dia siap sedia. Kalau berjaga-jaga di tempat di rumah sendiri, tentu ini juga menjadi refleksi kita, permenungan kita, bahwa selalu siap sedia. Nah, kalau orang berjaga-jaga itu selalu siap sedia. Dan selalu orang itu tidak menolak, tidak menutup diri. Nah, ini ada pengalaman yang bagi saya menarik. Kemarin kami mengunjungi Romo Tanto. Romo Tanto sekarang situasinya itu kan selalu tidur atau terbaring di tempat tidur, nggak bisa jalan. Jadi tangannya itu diikat ya, karena kalau nggak diikat itu dia seringkali menyopot itu selang yang di hidung itu. Nah, maka bagi saya ini juga menjadi refleksi yang menarik bagi saya. Jadi sudah nggak bisa apa-apa, tapi masih bisa reaksi. Ketika diajak bicara masih bisa komunikasi
Untuk ngomong nggak bisa, tapi dia mau mengungkapkan. Nah, ini menjadi suatu refleksi saya bahwa orang itu pada akhirnya ketika orang itu nggak bisa apa-apa, nggak bisa jalan, nggak bisa bicara, nggak bisa gerak, lalu apa ya? Nah, orang itu pada akhirnya apa sih? Dan ini juga menjadi pertanyaan yang menggelitik ya. Ketika kami bicara dengan seorang profesor filsafat Romo Sastro yang pada kemarin juga ketemu, akhirnya orang itu akan menjadi tua, akan menua, semuanya saja, baik yang sekarang masih kecil, masih anak-anak, akan menua. Dan ketika orang itu menua, nggak akan butuh apa-apa. Ketika kami kemarin membawakan barang-barang dari Romo Tanto yang dari sini ya, kan nggak dipakai lagi karena dia posisinya tertidur dan tangannya itu diikat oleh perawat karena kalau nggak repot. Situasinya seperti itu. Jadi buang air kecil juga dengan pampers, buang air besar dengan pampers. Akhirnya orang itu menyerah. Nggak bisa seperti yang kita bebas seperti sekarang ketika orang sehat. Nah, ini memberi refleksi apa bagi saya? Bagi saya, hidup manusia itu akhirnya pada kepasrahan, penyerahan pada Tuhan, kepada Allah. Ketika orang itu tidak bisa apa-apa, masih ada kekuatan. Kekuatannya adalah siapa? Allah. Oleh karena itu, warta atau pesan hari ini adalah bagaimana kita berjaga-jaga dan berdoa. Apapun yang terjadi, entah itu kita sekarang diberi kesehatan, entah apa yang mungkin ada yang sedang diberi anugerah sakit, entah apa yang sedang diberi anugerah beban hidup, tetapi tetap dibutuhkan orang itu berjaga-jaga dan berdoa. Lalu yang kedua, pesannya supaya kita selalu membangun keterbukaan kepada Tuhan yang menyertai kita. Kalau masa Advent ini kan sebetulnya mendorong kita untuk semakin membuat kita semakin terbuka kepada Tuhan, kepada penyelamatan yang akan datang. Oleh karena itu kalau kita diajak oleh gereja pada hari-hari ini, entah itu dalam masa Advent ini, supaya kita bisa berjalan bersama dalam sinode ya. Kan masa Advent ini diisi dengan sinode. Sinode itu berjalan bersama. Dan gereja mengajak kita untuk itu. Dan dalam permenungan kita, dalam berjaga-jaga dan berdoa ini, kita diajak untuk menyampaikan, untuk berbicara dengan hati dan mendengarkan melalui percakapan rohani, baik di lingkungan, baik di kelompok komunitas-komunitas kategorial, untuk bisa menemukan kehendak Tuhan, menemukan apa yang berkenan pada Tuhan. Oleh karena itu secara konkret, bagaimana kita mengisi berjaga-jaga dan berdoa ini dikatakan oleh Santo Paulus dalam bacaan yang kedua tadi, yaitu supaya kita itu semakin berkelimpahan dalam kasih satu sama lain, dalam kasih terhadap semua orang. Karena seperti Paulus sudah menaruh kasih kepada umat di Tesalonika. Oleh karena itu, Ibu Bapak, Saudara yang kasih, marilah kita bersama-sama mengisi masa Advent ini dengan penuh harapan, penuh iman bahwa Tuhan tidak akan ingkar janji. Dan kita membuka diri dengan hati yang sederhana, dengan hati yang penuh sukacita, yang membuat kita semakin mengalami janji Tuhan. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Kita hening sejenak untuk merenungkan, meresapkan apa yang menjadi sabda Tuhan untuk kita masing-masing.